Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas siapkan kelasnya untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Nah, selesai berdoa, kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Sudah tahu dengan nama ibu? Oh, belum ada. Nama ibu Aisyah Gusneli. Hari ini ibu akan mengajar kalian tentang pembelajaran tematik, yaitu dengan muatan bahasa Indonesia. KD-nya menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tertulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Kemudian indikatornya menjelaskan kosakata, konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujud dalam teks pendek. Nah, coba dengarkan teks yang ibu bacakan ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, anak-anak ibu udah dengarkan teks yang ibu bacakan tadi. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Dari teks bacaan perahu kertas tadi, terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Jawabannya adalah air, ember, dan baskom. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Cara memainkan perahu kertas tadi ialah diapungkan di dalam ember yang sudah berisi air. Itulah jawaban dari teks bacaan perahu kertas tadi, anak-anak. Selanjutnya, kita mempelajari tentang kosakata dari benda. Nah, banyak benda yang digunakan untuk bermain.
Ciri-ciri benda tersebut ada yang bermacam-macam, bisa digolongkan dari bentuk, jenis, bahan, warna, permukaan, serta kegunaannya. Contoh benda yang dapat kita gunakan dalam bermain yaitu simpai. Nah, di sini ada teks bacaan tentang bermain simpai. Coba anak-anak dengarkan ya. Tahukah anak-anak semua apa itu simpai? Dan pernahkah kalian memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan. Kemudian, simpai dapat digunakan untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya yaitu diputar di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa simpai ini bentuknya seperti lingkaran, kemudian simpai terbuat dari rotan dan dipakai untuk bermain dan juga berolahraga. Kemudian, cara memainkannya diputar di pinggang. Dari teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada banyak benda-benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya kasar, ada yang basah, dan lain-lainnya. Contoh dari benda halus apa? Ya, benar, kapas dan bulu. Nah, contoh dari benda kasar yaitu batu, pasir, dan kulit pohon. Dan untuk contoh dari benda basah yaitu air. Bentuk benda juga ada beragam, ada yang bersifatnya berubah, ada yang sifatnya tetap. Contoh dari bentuk tetap itu seperti bentuk benda padat, yaitu seperti pensil. Kalau pensil kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, bentuknya tetap tidak akan berubah. Berbeda dengan air yang bentuknya itu dapat berubah-ubah menyesuaikan seperti bentuk wadahnya. Dari makna keberagaman benda-benda tersebut, kita dapat mengetahui bermacam kosakata. Seperti yang telah Ibu bacakan tadi, ada wujud, ada ukuran, ada benda padat, ada benda cair, dan ada gas. Nah, setiap kosakata tersebut memiliki makna. Ada yang sudah tahu dengan makna-makna dari kata-kata tersebut? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makna dari keberagaman benda-benda tersebut. Dalam keberagaman benda tersebut terdapat berbagai macam kosakata. Yang pertama, terdapat kosakata wujud. Makna dari wujud yaitu rupa atau bentuk yang dapat diraba. Yang kedua, ukuran. Ukuran itu maknanya panjang, lebar, luas, atau besar suatu benda. Dan yang ketiga, padat. Maksud dari padat ini penuh dan tidak berongga. Cair, maknanya itu bersifat seperti air atau encer. Dan yang terakhir, gas, maknanya itu zat ringan yang sifatnya itu seperti udara. Kita ketahui dari keberagaman benda-benda yang berada di sekitar kita, dan masih banyak kosakata lain yang mengandung bermacam-macam dan berbagai makna. Setelah kita mengetahui makna dari kosakata tadi, sekarang kita harus mengetahui pengertiannya. Yang dapat kita uraikan yaitu benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, contohnya tadi pensil. Dan yang kedua, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadah, contohnya tadi air. Nah, yang ketiga, benda gas adalah benda yang memiliki ukuran selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, contohnya udara di dalam balon. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan materi pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu menjadi bermanfaat bagi diri kita dan melekat di dalam ingatan kita agar dapat membedakan mana benda cair, benda gas, dan benda padat. Sekian kelas kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu SBDP tentang panjang pendek bunyi suatu lagu.
Apakah anak-anak ibu tahu apa itu panjang pendek pada sebuah lagu? Apakah ada yang tahu? Ya, panjang pendeknya sebuah lagu sering disebut dengan pola irama. Pola berjalan menurut birama atau kuat lemahnya bunyi suatu lagu. Lagu bisa dibunyikan dengan nada panjang dan pendek. Pasti anak-anak ibu selama ini bernyanyi ada nadanya kan? Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Nah, lagu yang mempunyai panjang dan pendek adalah sebuah suku-suku kata dalam lirik lagu yang dinyanyikan lebih dari satu ketukan. Nah, sekarang kita ambil contoh lagunya yaitu lagu Berdayung. Mari kita perhatikan panjang pendek lagu Berdayung. Di dalam buku anak-anak ibu sudah terdapat lirik lagu dari lagu Berdayung. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Berdayung. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, itulah tadi lagu Berdayung yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi lagu Berdayung. Perhatikan notasi yang ada di dalam buku anak-anak ibu. Di sana terdapat dua panjang pendek lagu. Yang pertama yaitu nada dua ketukan. Nada dua ketukan pada suatu lagu itu tandanya adalah terdapat satu titik di belakang notasi atau angka. Contohnya terdapat seperti gambar. Dan yang kedua yaitu nada satu ketukan. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu nada satu ketukan? Ya, nada satu ketukan adalah nada yang di belakang notasi atau angka yang terdapat pada lirik lagu Berdayung itu tidak terdapat titik seperti nada dua ketukan. Contohnya terdapat pada gambar. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak ibu bisa berdiskusi untuk menentukan panjang pendek pada lagu Berdayung dengan menggunakan simbol yang telah ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kalimat perkalian. Anak-anak ibu sudah ada yang tahu apa itu kalimat perkalian? Sebelumnya kita pahami dulu ya apa itu perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Anak-anak ibu sudah hafal perkalian? Mari kita hafalkan bersama-sama ya. Kita akan coba perkalian satu dulu. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 1, 4. 5 dikali 1, 5. 6 dikali 1, 6. 7 dikali 1, 7. 8 dikali 1, 8. 9 dikali 1, 9. 10 dikali 1, 10. Yeay.
Anak-anak ibu sudah pintar ya. Baik anak-anak, yang belum hafal segera dihafal ya, biar anak-anak ibu bisa pintar. Nah, karena sudah mengetahui perkalian, kita akan membuat kalimat perkalian. Seperti apa sih kalimat perkalian itu? Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Nah, ada 4 kelompok apel, setiap kelompoknya terdapat 2 apel. Jika dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Bentuk kalimat perkaliannya adalah 4 dikali 2, yaitu 8. Nah, 4 dikali 2 ini artinya 4 kali penjumlahan angka 2. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Baik anak-anak, coba perhatikan kalimat matematika berikut ya. 3 dikali 2 dan 2 dikali 3. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, jumlahnya 6. Dan kalimat matematika yang berikutnya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali ditambah 3 ya anak-anak, yaitu 6. Nah, sama kan hasilnya anak-anak? Kita coba berikutnya ya, yaitu kalimat matematika 4 dikali 5 dan 5 dikali 4. Untuk kalimat perkalian 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 20. Untuk kalimat perkalian 5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 4. Hasilnya 20. Nah, yang ini juga sama hasilnya ya anak-anak, yaitu 20. Nah, untuk hasil 3 dikali 2 dan 2 dikali 3 hasilnya sama, yaitu 6. Dan untuk hasil 4 dikali 5 dan 5 dikali 4 hasilnya juga sama ya, yaitu 20. Jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Nah, ada yang perlu kita ingat nih dalam perkalian. Bilangan yang dikalikan dengan angka 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya anak-anak. Contohnya, 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan 1 dikali 6 hasilnya 6. Jadi, bilangan yang dikali dengan angka 1, hasilnya bilangan itu sendiri anak-anak. Baik itu dikali 100, 1000, hasilnya tetap 100 atau 1000 ya anak-anak, jika dikalikan dengan angka 1. Kemudian, angka yang dikalikan dengan angka 0, hasilnya adalah 0. Contohnya, 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan 0 dikali 6 hasilnya 0. Jika 1 dikali 0 hasilnya tetap 0 ya. Baiklah anak-anak, sekian materi dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa menjadi anak yang lebih pintar dan menambah wawasannya tentang pelajaran hari ini ya. Jangan lupa diterapkan juga. Baiklah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Nah, sebelumnya anak-anak ibu pasti sudah belajar tentang perkalian. Nah, karena anak-anak ibu sebelumnya sudah belajar tentang perkalian, nah hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Sebelumnya, apa ada dari anak-anak ibu yang tahu apa itu bilangan cacah? Nah, sepertinya belum ada yang tahu ya apa itu bilangan cacah.
Nah, Ibu akan memaparkan tentang bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah satu bilangan dari sebelumnya. Nah, itu pengertian dari bilangan cacah. Nah, apa anak-anak Ibu tahu contoh dari bilangan cacah ini? Nah, contoh dari bilangan cacah ini terdiri dari angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Jadi, anak-anak Ibu bisa memahami dari bilangan cacah, apa itu bilangan cacah, dan contoh dari bilangan cacah. Nah, agar anak-anak Ibu lebih memahami lagi, mari kita perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, anak-anak Ibu pasti melihat di situ ada yang namanya nilai bilangan, ada yang namanya lambang bilangan dan nilai angka. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu lambang bilangan? Belum ada ya. Kalau nilai bilangan tahu? Nah, sepertinya anak-anak Ibu belum tahu apa itu lambang bilangan dan nilai bilangan. Nah, kalau nilai bilangan itu anak-anak Ibu itu adalah cara membaca angka. Sedangkan kalau lambang bilangan itu adalah bilangan dalam bentuk angka. Jadi jelas berbeda ya anak-anak Ibu. Kalau nilai bilangan cara membaca angka. Kalau lambang bilangan itu bilangan dalam bentuk angka. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya nilai tempat. Nah, anak-anak Ibu tahu apa itu nilai tempat? Nilai tempat adalah nilai dari bilangan seperti satuan, puluhan, ribuan berdasarkan letaknya. Jadi, dari ketiga bagian itu anak-anak Ibu bisa memahaminya? Bisa ya? Nah, agar anak-anak Ibu lebih memahami tentang perkalian bilangan cacah, contohnya ya, Ibu akan memberikan contohnya. Contohnya yaitu seperti misalnya 0 berada di tempat ribuan dan 4 berada di tempat ratusan. Angka 2 ditempatkan pada puluh ribuan, angka 5 ditempatkan pada satuan, dan angka 7 ditempatkan pada puluhan. Apa anak-anak Ibu tahu lambang dari bilangannya? Ayo, apa ada anak Ibu yang tahu lambang dari bilangannya? Nah, sepertinya tidak ada. Nah, anak-anak Ibu, dari keterangan nilai tempat yang dipaparkan dari soal tadi, kita anak-anak Ibu bisa menyusun nilai tempatnya tuh sesuai dengan urutannya. Jadi tahu kan urutannya seperti apa? Nah, urutannya itu dimulai dari satuan yang berada di paling belakang dan nilai tempat terbesar ada di depan. Nah, dalam soal yang Ibu berikan tadi, nilai tempat yang paling besar adalah puluh ribuan. Nah, urutannya selanjutnya setelah puluh ribuan ada ribuan, selanjutnya diiringi dengan ratusan, selanjutnya diiringi dengan puluhan, dan yang terakhir yaitu satuan. Jadi, kita bisa memperoleh lambang bilangannya atau kita bisa menyimpulkan sehingga lambang bilangannya adalah 20.475. Nah, sampai sini anak-anak Ibu bisa memahami apa itu bilangan cacah. Semoga anak-anak Ibu memahami ya. Nah, baiklah, itulah materi kita tentang bilangan cacah.
Nah, semoga anak-anak ibu bisa memahaminya dan mengaplikasikannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.